Tidak semua orang mengejar kekuasaan karena ingin mengabdi. Sebagian mengejarnya karena takut dipandang rendah. Di desa kecil yang dikelilingi sawah dan pepohonan tua itu, nama Sutrisno hampir selalu muncul setiap kali pemilihan kepala desa digelar. Wajahnya terpampang di baliho yang sama, dengan senyum yang sama, dan janji yang hampir tak pernah berubah. Namun hasilnya pun selalu sama, ia kalah. Sekali, 2 kali, 3 kali. Dan kekalahan itu tak hanya mencederai harga dirinya, tetapi juga perlahan menggerogoti akal sehatnya. Setiap malam setelah pengumuman hasil pemilihan, Sutrisno duduk terdiam di beranda rumah kayunya. Menatap gelap, meneguk kopi pahit yang terasa semakin pahit karena gagal. Di sampingnya, sang istri, Sulastri, selalu setia. Ia tak banyak bicara. Ia tahu, terkadang luka lelaki tidak membutuhkan nasihat, hanya kehadiran. "Tidak apa-apa, Mas," ucap Sulastri suatu malam, suaranya pelan. "Mas sudah berusaha." Namun kalimat itu, yang seharusnya menguatkan, justru terasa seperti ejekan di telinga Sutrisno. Baginya, usaha tanpa kemenangan hanyalah kegagalan yang dibungkus sopan. Ia merasa dipermalukan oleh warga desa, oleh para pengusaha yang dulu menertawakannya diam-diam, oleh para kepala desa yang datang ke acara-acara resmi dengan mobil bagus dan istri-istri yang berdandan rapi. Dan yang paling menyakitkan, oleh dirinya sendiri. Sutrisno tidak miskin. Ia tidak bodoh. Ia juga bukan orang jahat. Tapi ia memiliki satu penyakit yang perlahan tumbuh menjadi racun. Ambisi yang tak pernah kenyang. Semakin ia gagal, semakin besar hasratnya untuk menang. Bukan untuk desa, melainkan untuk membungkam rasa malu yang menggerogoti dadanya. Sulastri tahu perubahan itu. Ia melihat bagaimana suaminya tak lagi memandang rumah sebagai tempat pulang, melainkan sekadar tempat singgah. Doa-doa yang dulu mereka panjatkan bersama, kini sering dilantunkan sendiri oleh Sulastri dalam diam. Ia berdoa agar suaminya kembali menjadi lelaki yang dulu, lelaki yang pulang dengan senyum, bukan dengan amarah yang ditahan. Pemilihan kepala desa keempat kembali digelar. Dan kembali, nama Sutrisno kalah. Kekalahan itu bukan sekadar angka di papan pengumuman. Itu adalah pukulan terakhir yang merobohkan sisa kesabarannya. Modal habis, utang bertambah, dan kepercayaan diri runtuh. Malam itu, ia pergi tanpa pamit. Meninggalkan rumah, meninggalkan istrinya yang menunggu dengan doa yang belum selesai. Di ujung desa, di bawah pohon beringin tua yang jarang dilewati orang, Sutrisno bertemu seseorang. Seorang lelaki tua. Rambutnya memutih seluruhnya, matanya redup namun tajam. Duduk seolah sudah lama menunggu, seolah tahu bahwa malam itu akan ada seseorang yang datang membawa keputusasaan. "Kau gagal lagi," ucap orang tua itu tanpa menoleh. Sutrisno terkejut. "Dari mana Bapak tahu?" Orang tua itu tersenyum samar. "Desa ini sudah terlalu sering melihat orang sepertimu." Kata-kata itu menusuk. Namun entah mengapa, Sutrisno duduk juga di sampingnya. Untuk pertama kalinya, ia mengakui kekalahannya kepada orang asing. "Apa yang salah dengan saya?" tanyanya lirih. "Saya sudah berusaha, tapi kenapa tak pernah terpilih?" Orang tua itu menghela napas panjang, lalu berkata dengan suara yang hampir berbisik, "Karena kau melawan mitos desa ini." "Mitos apa?" tanya Sutrisno cepat. "Di desa ini," ujar orang tua itu, "kepala desa tak akan pernah terpilih bila hanya memiliki satu istri." Dunia terasa berhenti sejenak. Sutrisno tertawa kecil, getir. "Itu hanya cerita orang dulu." Orang tua itu menoleh, menatapnya dalam-dalam. "Benarkah? Coba kau ingat. Semua kepala desa sebelum ini, berapa istri mereka?" Pertanyaan itu menggema di kepala Sutrisno sepanjang perjalanan pulang. Ia mencoba menepisnya. Tapi semakin ia menolak, semakin pikirannya dipenuhi oleh potongan-potongan fakta yang tak ingin ia akui. Dan disitulah awal kehancuran itu dimulai. Di rumah, Sulastri tertidur dengan air mata yang belum sempat kering. Ia tak tahu bahwa malam itu, cinta suaminya sedang kalah perang. Bukan oleh perempuan lain, melainkan oleh jabatan yang bahkan belum ia miliki. Sutrisno memandang wajah istrinya lama. Untuk sesaat, nuraninya berontak. Namun ambisi,
seperti api, selalu menemukan cara membakar apapun yang menghalanginya. Dan tanpa disadari Sulastri, malam itu menjadi garis awal dari pengkhianatan yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Pagi di desa itu selalu datang dengan cara yang sama. Matahari naik perlahan dari balik sawah, ayam berkokok bersahutan, dan aroma tanah basah menyelinap ke sela-sela rumah. Namun bagi Sulastri, pagi itu terasa berbeda. Ada kekosongan yang tak bisa ia jelaskan, seolah udara di rumahnya tak lagi utuh. Sutrisno belum pulang. Semalaman, Sulastri duduk di ruang tengah dengan lampu minyak yang hampir padam. Matanya lelah, bukan karena kurang tidur, tetapi karena terlalu banyak pikiran yang tak bisa ia hentikan. Ia menunggu tanpa kepastian, berharap setiap langkah kaki yang terdengar di luar adalah suaminya. Namun yang datang hanya sunyi. Ketika Sutrisno akhirnya muncul saat matahari hampir tegak di langit, wajahnya tampak kusut. Bukan wajah orang yang baru pulang dari perjalanan jauh, melainkan wajah seseorang yang membawa keputusan besar dalam diam. "Kau dari mana?" tanya Sulastri pelan, berusaha menjaga suaranya tetap tenang. Sutrisno tak langsung menjawab. Ia meletakkan sandalnya, lalu duduk tanpa menatap istrinya. "Jalan-jalan," katanya singkat. Sulastri tak bertanya lagi. Ia tahu, jawaban singkat seringkali menyimpan cerita yang panjang dan menyakitkan. Sejak malam itu, Sutrisno berubah. Ia menjadi lebih sering keluar rumah, lebih jarang berbicara, dan lebih mudah tersinggung. Di matanya, Sulastri tak lagi melihat lelaki yang dulu pulang membawa tawa, melainkan seseorang yang selalu sibuk dengan pikirannya sendiri. Sulastri mencoba mendekat. Ia memasakkan makanan kesukaan suaminya, merapikan rumah dengan lebih telaten, dan menemaninya berbincang meski sering berujung pada keheningan. Ia percaya, cinta yang sabar mampu menyembuhkan apapun. Namun ia lupa satu hal, ambisi tak pernah sembuh oleh kesabaran. Di luar rumah, Sutrisno mulai memperhatikan hal-hal yang dulu ia abaikan. Ia menghitung, membandingkan, dan mengingat kembali satu persatu kepala desa yang pernah memimpin. Ia mengamati istri-istri mereka, jumlahnya, posisi mereka di masyarakat, dan bagaimana warga memperlakukan mereka dengan hormat. Dan semakin ia mengingat, semakin satu pola mengganggu pikirannya. Semua kepala desa memiliki lebih dari satu istri. Mitos itu menolak pergi dari kepalanya. Awalnya, Sutrisno mencoba melawan pikiran itu. Ia menertawakan dirinya sendiri, menyebut dirinya bodoh karena percaya cerita orang tua yang tak jelas asal-usulnya. Namun setiap kali ia mengingat wajah-wajah para pemenang pemilihan, mitos itu kembali berdiri tegak seperti bayangan yang tak bisa diusir. Sore itu, Sutrisno duduk di warung kopi dekat balai desa. Ia mendengarkan obrolan para lelaki yang sedang membahas pemilihan kepala desa berikutnya. Nama-nama calon disebutkan, termasuk namanya sendiri. "Kalau Sutrisno nyalon lagi, ya hasilnya paling sama," ujar seseorang sambil tertawa kecil. "Iya, kurang syarat," sahut yang lain. Sutrisno menegang. "Syarat apa?" tanyanya pura-pura santai. Mereka saling pandang, lalu tertawa lebih keras. "Kau ini pura-pura tak tahu atau memang tak tahu?" Tak ada jawaban yang jelas. Namun tawa itu cukup untuk melukai. Malamnya, Sulastri menemukan Sutrisno duduk termenung di halaman, menatap langit gelap. Ia membawa 2 gelas teh hangat dan duduk di sampingnya. "Mas," katanya pelan, "kalau memang sudah capek, berhentilah dulu. Kita masih bisa hidup sederhana. Aku tidak butuh jabatan." Kalimat itu seperti pisau bagi Sutrisno. "Kau tidak mengerti," bentaknya tiba-tiba. "Kau tak pernah tahu rasanya dipandang rendah." Sulastri terdiam. Dadanya sesak, tapi ia menahan air mata. "Kalau begitu," katanya lirih, "apa aku yang membuat Mas dipandang rendah?" Pertanyaan itu menghantam hati Sutrisno, namun ia memilih berpaling. Ia tak sanggup menjawabnya. Sejak malam itu, jarak di antara mereka semakin nyata. Sutrisno mulai sering bepergian ke desa sebelah dengan alasan urusan. Sulastri tak curiga, karena ia masih percaya sepenuhnya pada suaminya. Padahal, di luar sana, benih pengkhianatan mulai tumbuh. Bukan karena cinta. Bukan pula karena nafsu semata. Melainkan karena ambisi yang telah menutup mata dan telinga. Dan tanpa disadari Sulastri, di saat ia masih setia menunggu dan berdoa,
Suaminya sedang belajar bagaimana cara mengkhianati rumah tangganya sendiri, demi jabatan yang belum tentu ia miliki. Malam kembali turun di desa itu dengan sunyi yang terasa berat. Angin berhembus pelan, membawa suara dedaunan yang saling bergesek, seolah sedang membicarakan sesuatu yang tak ingin didengar manusia. Sutrisno melangkah sendirian, menjauh dari rumahnya tanpa tujuan yang jelas. Kakinya bergerak mengikuti kegelisahan di dadanya. Ia berhenti di sudut desa yang jarang dilewati orang. Tempat itu seperti dilupakan waktu. Lampu jalan redup, dan di bawah pohon beringin tua yang akarnya menjalar ke tanah, seseorang duduk diam. Seorang orang tua. Tubuhnya kurus, punggungnya sedikit membungkuk, namun sorot matanya tajam, seakan mampu menembus pikiran siapapun yang menatapnya. Ia duduk di bangku kayu usang, seperti sudah lama menunggu kedatangan Sutrisno. "Kalau kau terus berjalan mondar-mandir seperti itu," ucapnya tiba-tiba tanpa menoleh, "jabatan itu tetap tak akan datang." Langkah Sutrisno terhenti. Jantungnya berdetak lebih cepat. "Bapak bicara apa?" tanyanya, setengah curiga, setengah tertarik. Orang tua itu tersenyum tipis. "Kau ini mudah ditebak. Ambisi di wajahmu terlalu jelas." Sutrisno ragu sejenak, lalu duduk di seberang orang tua itu. Entah mengapa, malam itu ia merasa tak sedang berbicara dengan orang asing, melainkan dengan sesuatu yang telah lama mengenalnya. "Saya sudah berusaha," ujar Sutrisno lirih, seperti pengakuan dosa. 4 kali pemilihan, dan selalu gagal." Orang tua itu mengangguk pelan, seolah sudah mengetahui semuanya. "Karena kau belum memenuhi syarat desa ini." "Syarat?" Sutrisno mengernyit. "Bukankah syarat kepala desa sudah jelas di undang-undang?" Orang tua itu tertawa kecil, tawa yang terdengar kering dan penuh makna. "Undang-undang ditulis manusia. Tapi desa ini hidup dari cerita lama." Ia mencondongkan tubuhnya, suaranya diturunkan menjadi bisikan. "Di desa ini, ada mitos yang tak pernah tertulis." Sutrisno menahan napas. "Kepala desa," lanjut orang tua itu, "tak akan pernah terpilih bila hanya memiliki satu istri." Kalimat itu jatuh begitu saja, namun dampaknya seperti petir di dada Sutrisno. Itu tidak masuk akal," ucapnya cepat, berusaha menertawakan kata-kata itu. "Hanya mitos orang dulu." "Benarkah?" Orang tua itu balik bertanya. "Coba kau ingat baik-baik." Ia menyebut satu persatu nama kepala desa sebelumnya. Tanpa nada menggurui, tanpa tekanan. Hanya fakta yang disusun perlahan. Yang sebelum ini, berapa istrinya? Yang sebelum-sebelumnya? Dan yang paling lama memimpin desa ini. Sutrisno terdiam. Potongan-potongan ingatan yang selama ini ia abaikan, kini menyatu. Ia teringat wajah-wajah para kepala desa, rumah besar mereka, dan para istri yang berdiri di belakang dengan jumlah lebih dari satu. Ia ingat bagaimana warga memandang mereka dengan hormat, atau mungkin dengan takut. "Bukan soal cinta," ujar orang tua itu lagi, seolah membaca isi kepala Sutrisno. "Ini soal simbol, soal kekuatan, soal keyakinan warga." Sutrisno menunduk. Tangannya gemetar. "Kalau begitu, apa yang harus saya lakukan?" Orang tua itu bangkit perlahan. Tongkat kayunya menekan tanah. "Pilihan selalu ada di tanganmu," katanya pelan. "Kau bisa tetap setia pada satu perempuan, atau setia pada ambisimu sendiri." Tanpa menunggu jawaban, orang tua itu berjalan pergi, menghilang di balik gelap malam, meninggalkan Sutrisno sendirian dengan pikirannya yang porak-poranda. Sepanjang perjalanan pulang, kalimat itu terus berputar di kepalanya. Kepala desa tak akan terpilih bila hanya memiliki satu istri. Sutrisno melirik rumah-rumah para kepala desa lama yang dilewatinya. Ia memperhatikan halaman luas, pagar tinggi, dan bayangan para istri yang berlalu lalang. Untuk pertama kalinya, ia melihat semuanya dari sudut pandang yang berbeda. Sesampainya di rumah, Sulastri sudah tertidur. Wajahnya tampak lelah, namun tenang. Sutrisno berdiri lama di ambang pintu kamar, menatap perempuan yang telah menemaninya sejak ia belum punya apa-apa. Hatinya bergejolak, antara cinta yang setia, dan ambisi yang terus memanggil. Malam itu, Sutrisno tak tidur. Ia duduk di ruang tengah, menatap dinding kosong,
sementara mitos desa itu perlahan berubah menjadi keyakinan yang berbahaya. Dan tanpa ia sadari, sejak bisikan di sudut desa itu, langkahnya telah bergeser. Dari seorang suami, menjadi seorang lelaki yang siap mengorbankan apapun demi jabatan. Sejak malam di bawah pohon beringin itu, Sutrisno tak lagi benar-benar pulang ke rumah. Tubuhnya memang ada, tapi pikirannya tertinggal di sudut desa, bersama bisikan orang tua misterius yang terus menggerogoti hatinya. Ia mulai sering termenung. Pandangannya kosong, seolah menatap sesuatu yang tak bisa dilihat orang lain. Bahkan ketika Sulastri duduk di hadapannya, menyiapkan makan dengan penuh perhatian, Sutrisno hanya mengangguk tanpa benar-benar hadir. Sulastri merasakannya. Perubahan kecil yang tak bisa dijelaskan, namun terlalu nyata untuk diabaikan. Cara Sutrisno berbicara menjadi lebih singkat. Tatapannya lebih tajam, namun dingin. Senyumnya jarang muncul, dan bila muncul pun terasa dipaksakan. "Mas capek?" tanya Sulastri suatu malam, sambil melipat pakaian di sampingnya. "Biasa," jawab Sutrisno cepat. Jawaban itu sederhana, tapi jarak di antara mereka semakin terasa. Dulu, kata biasa selalu disertai cerita panjang. Kini, kata itu menjadi dinding yang memisahkan. Di dalam hati, Sulastri mulai gelisah. Ia bukan perempuan yang gemar mencurigai. Namun naluri seorang istri jarang salah. Ada sesuatu yang bergerak pelan, diam-diam, dan mengancam ketenangan rumah tangga mereka. Setiap malam, Sulastri bangun lebih awal. Ia mengambil wudhu dalam sunyi, lalu menggelar sajadah di sudut kamar. Tangannya terangkat, matanya terpejam. "Ya Allah," bisiknya lirih. "Jika ambisi ini menjauhkan suamiku dariku, jauhkanlah ambisi itu dari hatinya." Doa itu mengalir jujur, tanpa tuntutan. Ia tidak meminta jabatan, tidak pula kekayaan. Ia hanya ingin suaminya kembali, sebagai lelaki yang mencintai, bukan yang dikuasai keinginan dunia. Namun di saat yang sama, di dalam dada Sutrisno, ambisi berbicara lebih keras daripada doa. Ia mulai menghitung dengan logika dingin. Jika mitos itu benar, jika semua kepala desa memang punya lebih dari satu istri, lalu apa ruginya aku mengikuti jalan yang sama? Ia mencoba menenangkan hati nuraninya dengan berbagai alasan. Ini bukan karena aku tak mencintai Sulastri. Ini demi masa depan. Ini demi martabat. Namun setiap pembenaran justru membuat hatinya semakin keras. Suatu sore, Sutrisno pulang lebih larut dari biasanya. Sulastri menyambutnya dengan senyum, meski matanya menyimpan lelah. "Kau dari mana, Mas?" "Urusan," jawab Sutrisno tanpa menatapnya. Sulastri terdiam. Kata itu kembali menjadi jarak. Ia menunduk, menyembunyikan perasaan yang tak ingin ia perlihatkan. Malam itu, Sutrisno tak bisa tidur. Ia duduk di teras, menatap langit tanpa bintang. Bayangan wajah Sulastri dan bayangan kursi kepala desa bergantian muncul di pikirannya. Untuk pertama kalinya, ia mengajukan pertanyaan yang paling ia takuti. "Apakah aku harus memilih salah satu?" Jawabannya datang bukan dari suara hati, melainkan dari rasa takut, takut gagal lagi, takut ditertawakan, takut menjadi lelaki yang dianggap tak mampu. Dan rasa takut itu, perlahan, mengalahkan cinta. Keesokan harinya, Sulastri menemukan suaminya sedang berpakaian rapi, lebih rapi dari biasanya. "Mau kemana, Mas?" tanyanya pelan. Sutrisno menghindari tatapannya. "Ada urusan penting." Hatinya berdegup. Entah mengapa, perasaan tak enak itu semakin kuat. Namun ia memilih diam, memilih percaya, karena cinta memang seringkali membuat seseorang menutup mata. Di luar rumah, langkah Sutrisno terasa lebih mantap dari sebelumnya. Keraguannya mulai mengeras menjadi tekad. Mitos itu kini bukan lagi sekadar cerita, melainkan jalan keluar yang ia yakini. Dan pada titik itulah, pertarungan batin itu berakhir. Bukan karena cinta kalah secara tiba-tiba, melainkan karena ambisi terus dipelihara, hingga cinta kehabisan ruang untuk bernapas. Sulastri kembali menggelar sajadah malam itu. Doanya semakin panjang, air matanya jatuh satu persatu ke kain sujud. Namun ia tak tahu, di luar sana, keputusan yang akan menghancurkan rumah tangga mereka telah diambil. Dan sejak hari itu,
Takdir mereka tak lagi berjalan berdampingan, melainkan saling berhadapan. Pengkhianatan jarang datang dengan wajah kejam. Ia sering menyamar sebagai pengorbanan. Sutrisno mulai pandai menyembunyikan jejak. Ia belajar berbicara seperlunya, pulang pada jam yang sulit dipertanyakan, dan mengemas kebohongan dengan kalimat yang terdengar masuk akal. Setiap dusta terasa lebih ringan dari yang ia bayangkan, seakan hatinya telah menyiapkan ruang khusus untuk memaafkan dirinya sendiri. Ia mengenalnya di desa sebelah. Seorang perempuan muda, tidak banyak bertanya, dan tahu kapan harus diam. Bukan cinta yang membuat Sutrisno mendekat, melainkan kebutuhan. Ia melihat perempuan itu bukan sebagai pasangan, melainkan sebagai syarat. Awalnya hanya pertemuan singkat, lalu percakapan yang semakin sering. Hingga akhirnya, ia mulai terbiasa menghilang dari rumah dengan alasan yang sama, urusan penting. Di rumah, Sulastri tetap menunggu. Ia memasak, merapikan rumah, dan menyiapkan segalanya seperti biasa. Namun hatinya semakin sering terasa kosong. Ada jarak yang tak lagi bisa ia sentuh, meski mereka berada di ruangan yang sama. Suatu malam, Sutrisno pulang larut. Bajunya rapi, terlalu rapi untuk seseorang yang mengaku lelah. Sulastri menatapnya lama, mencoba membaca wajah suaminya. "Kau makan di luar?" tanya Sulastri pelan. "Iya," jawab Sutrisno singkat, lalu masuk kamar. Tak ada pertengkaran. Tak ada pertanyaan lanjutan. Hanya keheningan yang semakin berat. Sulastri memilih diam, bukan karena tak ingin tahu, melainkan karena takut pada jawaban yang mungkin ia dengar. Sementara itu, di luar desa, Sutrisno mulai mempersiapkan langkah yang lebih besar. Dengan bantuan orang-orang yang memahami jalan cepat, ia menikah lagi, secara diam-diam, tanpa restu istri pertamanya, tanpa kejujuran, tanpa keberanian. Akad itu berlangsung singkat, tanpa bahagia, tanpa cinta. Hanya niat yang dingin dan perhitungan yang matang. Saat ijab kabul terucap, Sutrisno tak merasakan apapun selain satu pikiran yang terus berulang. Ini demi masa depan. Ia menghibur dirinya sendiri dengan alasan-alasan yang terdengar mulia di kepalanya. Aku tidak meninggalkan Sulastri. Aku tetap menafkahinya. Aku hanya mengikuti jalan yang sudah terbukti. Jabatan itu kini menjadi tameng. Setiap dosa ia bungkus dengan dalih pengabdian. Setiap air mata yang mungkin jatuh ia anggap sebagai harga yang harus dibayar. Di rumah, Sulastri semakin sering terbangun di tengah malam. Ia merasa ada sesuatu yang tercerabut dari hidupnya, meski belum tahu apa. Doanya semakin lirih, semakin pasrah. "Ya Allah," bisiknya dengan suara gemetar. "Jika suamiku sedang salah jalan, kembalikanlah dia sebelum aku benar-benar kehilangan." Namun pada saat doa itu terucap, Sutrisno sedang berdiri di depan cermin, menatap wajahnya sendiri. Ia mencoba mencari penyesalan, namun yang ia temukan hanyalah keyakinan yang keliru. Ia merasa sedang berkorban, bukan mengkhianati. Dan itulah kebohongan paling berbahaya. Ketika seseorang meyakini dosanya sebagai bentuk perjuangan, tak ada yang tahu bahwa rumah tangga itu telah retak. Tak ada yang sadar bahwa sebuah keluarga sedang dibangun di atas kebohongan. Bahkan Sutrisno sendiri tak menyadari bahwa sejak ia mengucapkan janji pada perempuan lain, ia telah kehilangan segalanya yang paling berharga. Pengkhianatan itu sunyi, tak terdengar. Namun dampaknya akan mengguncang seluruh desa. Dan Sulastri, ia masih setia menunggu di rumah yang tak lagi utuh. Tanpa tahu bahwa cinta yang ia jaga telah dibagi. Dan jabatan telah dipilih sebagai Tuhan baru dalam hidup suaminya. Kebenaran tidak pernah benar-benar bersembunyi. Ia hanya menunggu waktu untuk menemukan jalannya sendiri. Pagi itu, Sulastri merasakan sesuatu yang berbeda sejak bangun tidur. Dadanya terasa sesak tanpa sebab yang jelas. Tangannya gemetar saat menyiapkan sarapan, dan entah mengapa, ia tak sanggup meneguk teh hangat yang biasanya menenangkannya. Seperti ada firasat buruk yang tak bisa ia tolak. Kabar itu datang dari arah yang tak pernah ia duga. Seorang perempuan datang ke rumahnya menjelang siang. Wajahnya pucat, matanya sembab, dan langkahnya ragu. Ia berdiri lama di depan pagar, seolah ingin pergi namun tak sanggup. "Saya, istri kedua suami ibu." Kalimat itu tak terdengar keras. Namun bagi Sulastri,
Suaranya seperti ledakan yang merobek dadanya. Dunia seketika berhenti berputar. Ia tak jatuh, tak berteriak, tak menangis. Tubuhnya justru terlalu kaku untuk bereaksi. Kata-kata itu menggantung di udara, menolak hilang, menolak dicerna. "Maaf," lanjut perempuan itu dengan suara bergetar, "saya tidak tahu kalau Bapak tidak jujur." Sulastri mengangguk pelan, seolah memahami. Padahal yang sebenarnya terjadi, pikirannya sedang runtuh satu persatu. Kenangan bertahun-tahun menikah berkelebat, berubah menjadi potongan-potongan yang kini terasa palsu. Saat Sutrisno pulang sore itu, rumah terasa asing. Tak ada senyum penyambutan. Tak ada suara piring. Hanya keheningan yang menusuk. "Mas," ujar Sulastri pelan namun tegas. "Sejak kapan Mas menikah lagi?" Sutrisno terdiam sejenak. Namun bukan penyesalan yang muncul di wajahnya, melainkan kejengkelan. "Kau sudah tahu," katanya datar. Tidak ada permintaan maaf. Tidak ada penjelasan panjang. Tidak ada air mata. Sulastri menatap suaminya lama. Matanya basah, tapi suaranya tetap tenang. "Kenapa, Mas?" tanyanya lirih. "Apa salahku sampai aku harus dikhianati?" Sutrisno menghela napas kasar. "Ini bukan soal kamu." Kalimat itu menghancurkan segalanya. "Ini soal pemilihan kepala desa," lanjutnya. "Kalau aku mau menang, aku harus mengikuti jalan yang sudah ada." Sulastri tersenyum pahit. "Jadi, cintaku tidak cukup?" Sutrisno berpaling. "Aku tidak punya pilihan." Kata-kata itu terasa seperti hukuman. Bukan karena ia tak punya pilihan, melainkan karena ia memilih ambisi di atas cinta, lalu menolak mengakuinya. Air mata Sulastri akhirnya jatuh. Bukan deras, melainkan pelan dan sunyi. Ia menyadari bahwa yang paling menyakitkan bukanlah poligami itu sendiri, melainkan kebohongan yang menyertainya, dan kenyataan bahwa ia tak pernah diajak memilih. "Mas tahu," ucap Sulastri dengan suara gemetar. "Aku lebih ikhlas ditinggalkan daripada dibohongi." Namun Sutrisno tak menjawab. Ia hanya diam, seolah pembicaraan itu sudah selesai baginya. Di kamar, Sulastri sujud lama sekali. Tangisnya pecah, bercampur doa yang terputus-putus. "Ya Allah, jika cintaku tak lagi berarti di matanya, kuatkan aku untuk tidak memohon pada orang yang telah memilih meninggalkanku." Malam itu, ia sadar satu hal yang mengubah hidupnya. Cinta telah dikalahkan oleh jabatan. Bukan karena cinta kurang kuat, melainkan karena jabatan terlalu diagungkan. Kepercayaan itu hancur. Dan bersama hancurnya kepercayaan, lahirlah perempuan baru dalam diri Sulastri. Bukan lagi istri yang menunggu, melainkan perempuan yang mulai bersiap untuk bangkit. Karena ketika cinta tak lagi dihargai, diam bukan lagi pilihan. Sulastri tidak langsung membenci. Ia juga tidak berteriak, tidak mengutuk, dan tidak menuntut dengan suara keras. Justru disitulah kekuatannya tumbuh. Hari-hari setelah kebenaran terungkap, rumah itu dipenuhi keheningan yang berbeda. Bukan keheningan penuh luka, melainkan keheningan seseorang yang sedang menyusun kembali dirinya. Sulastri tetap menjalani hari seperti biasa. Memasak, membersihkan rumah, menyapa tetangga, namun di dalam dirinya, sesuatu telah berubah. Ia berhenti berharap pada penjelasan. Ia berhenti menunggu penyesalan. Karena ia menyadari, penyesalan tidak pernah datang dari hati yang telah memilih kekuasaan. Sutrisno mengira semuanya akan kembali seperti biasa. Ia menganggap kemarahan Sulastri hanyalah fase yang akan berlalu. Ia bahkan merasa telah jujur, setelah ketahuan, seolah kejujuran yang datang terlambat masih layak disebut kebajikan. Namun ia salah besar. Sulastri mulai bergerak diam-diam, bukan dengan air mata, melainkan dengan pikiran yang jernih. Ia menghadiri pertemuan-pertemuan warga yang selama ini hanya ia dengar dari kejauhan. Ia mendengarkan keluhan para ibu, para petani, para pemuda yang merasa tak pernah benar-benar didengar. Dan di sanalah ia menemukan satu kebenaran penting. Desa ini tidak kekurangan pemimpin. Desa ini kekurangan kejujuran. Suatu sore, Sulastri berdiri di depan cermin. Ia menatap wajahnya sendiri lama. Wajah perempuan yang selama ini dikenal sebagai istri Sutrisno. Untuk pertama kalinya,
Ia bertanya pada dirinya sendiri. Siapa aku, jika bukan bayangan seseorang? Jawabannya datang tanpa ragu. Ia adalah perempuan yang pernah dikhianati, namun tidak dikalahkan. Malam itu, ia mendatangi rumah orang tuanya. Dengan suara tenang dan mata yang teguh, ia menyampaikan niatnya. Aku akan mencalonkan diri sebagai kepala desa. Kata-kata itu membuat ruangan hening. Bukan karena tak percaya, melainkan karena mereka melihat sesuatu yang berbeda dalam diri Sulastri, keyakinan yang tak bisa digoyahkan. Ia tahu langkahnya akan dianggap gila. Ia tahu ia akan ditertawakan. Namun ia juga tahu, diam hanya akan memperpanjang kebohongan yang selama ini dipelihara desa. Ketika nama Sulastri resmi terdaftar sebagai calon kepala desa, desa itu gempar. Lebih gempar lagi ketika warga tahu bahwa ia akan melawan suaminya sendiri. Sutrisno tertawa saat mendengarnya. Dia hanya perempuan, katanya angkuh. Dan perempuan tidak pernah menang di desa ini. Ucapan itu menjadi bukti terakhir yang dibutuhkan Sulastri. Ia tidak mencalonkan diri karena benci. Ia mencalonkan diri karena ingin membuktikan bahwa mitos tentang istri lebih dari satu hanyalah alat pembenaran laki-laki yang takut kalah. Bahwa kesetiaan bukan kelemahan. Dan bahwa perempuan bukan penghalang kesuksesan, melainkan seringkali korban dari ambisi yang salah arah. Sulastri tidak membawa janji kosong. Ia membawa kejujuran dan keberanian. Setiap langkahnya tenang, setiap katanya terukur. Ia tidak menjatuhkan suaminya dengan fitnah, cukup dengan kebenaran. Balas dendamnya bukan luka yang ditorehkan, melainkan cermin yang dipaksa dihadapkan pada kesombongan. Dan sejak hari itu, pertarungan sebenarnya dimulai. Bukan antara suami dan istri, melainkan antara mitos lama dan kebenaran yang bangkit. Tak ada senjata yang diangkat, tak ada darah yang tumpah. Namun desa itu terasa seperti medan perang. Sejak dua nama itu berdiri berdampingan di papan pengumuman calon kepala desa, Sutrisno dan Sulastri, udara desa berubah. Percakapan warga tak lagi sekadar tentang panen atau harga pupuk, melainkan tentang pilihan yang memisahkan keyakinan lama dan harapan baru. Kampanye dimulai. Sutrisno melangkah dengan percaya diri yang berlebihan. Ia membawa tim, baliho besar, dan janji-janji yang terdengar megah. Di setiap pertemuan, ia berdiri tegak seolah kemenangan sudah berada di tangannya. Desa ini butuh pemimpin kuat, katanya lantang. Bukan percobaan. Ia tidak pernah menyebut nama Sulastri secara langsung. Namun setiap kalimatnya mengarah pada satu pesan yang jelas. Perempuan tidak layak memimpin. Di belakang panggung, ia tertawa kecil bersama pendukungnya. Dia hanya memanfaatkan simpati, katanya meremehkan. Nanti juga warga sadar. Sementara itu, Sulastri berjalan dari rumah ke rumah. Tanpa pengeras suara, tanpa rombongan besar. Ia duduk di teras warga, mendengarkan keluh kesah mereka, mencatat satu persatu persoalan yang selama ini tak pernah benar-benar ditanggapi. Tak ada janji muluk, hanya kejujuran. Awalnya, warga hanya mendengarkan karena rasa kasihan. Istri yang dikhianati selalu mudah menarik simpati. Namun seiring waktu, sesuatu berubah. Mereka mulai melihat keteguhan, bukan sekadar luka. Dia tidak marah, bisik seorang ibu. Dia kuat, sahut yang lain. Konflik batin pun melanda desa. Sebagian warga masih memegang mitos lama. Mereka takut melawan kebiasaan yang telah diwariskan. Takut bahwa memilih calon yang salah akan membawa sial. Namun sebagian lainnya mulai bertanya, jika mitos itu benar, mengapa harus mengorbankan kejujuran? Jika jabatan menuntut pengkhianatan, pantaskah ia diperjuangkan? Di rumah, Sulastri sering menangis diam-diam. Bukan karena takut kalah, melainkan karena beratnya beban yang ia pikul. Ia tahu, setiap langkahnya diawasi. Setiap ucapannya bisa dipelintir. Namun ia tetap melangkah. Sutrisno semakin gelisah. Untuk pertama kalinya, ia merasakan ancaman yang nyata. Tatapan warga tak lagi penuh keyakinan. Beberapa pendukungnya mulai ragu. Jangan remehkan dia, ujar salah satu timnya. Sutrisno menepis. Dia tak punya apa-apa selain cerita pengkhianatan. Ia lupa satu hal penting.
Cerita pengkhianatan seringkali lebih kuat daripada janji kekuasaan. Desa itu kini terbelah. Di satu sisi, mereka yang bertahan pada mitos dan kekuasaan lama. Di sisi lain, mereka yang mulai percaya bahwa kebenaran tak perlu disertai dosa. Dan di antara dua kubu itu, Sulastri berdiri tegak. Bukan sebagai korban. Bukan sebagai istri. Melainkan sebagai perempuan yang berani melawan arus. Perang tanpa darah itu semakin memanas. Dan semua orang tahu. Hari pencoblosan akan menjadi penentu bukan hanya siapa yang menang. Melainkan apa yang akan dipercaya desa itu ke depannya. Pagi itu, desa terbangun lebih sunyi dari biasanya. Seolah semua suara sepakat untuk menahan diri. Langit menggantung kelabu, angin berembus pelan, dan jalan-jalan desa dipenuhi langkah kaki yang ragu namun mantap. Hari pencoblosan akhirnya tiba, hari yang akan menentukan bukan hanya siapa yang memimpin, tetapi apa yang akan dipercaya oleh desa itu ke depannya. Di depan bilik suara, warga mengantre dengan wajah tegang. Tak ada canda seperti pemilihan sebelumnya. Semua sadar, pilihan kali ini bukan sekadar memilih nama, melainkan memilih keyakinan. Sulastri datang dengan langkah tenang. Wajahnya pucat, namun matanya jernih. Ia menggenggam kertas suara dengan tangan yang sedikit bergetar, lalu masuk ke bilik. Di sana, ia berdiri lama, menarik napas, dan berbisik dalam hati. Ini bukan tentang balas dendam. Ini tentang kebenaran. Tak jauh dari sana, Sutrisno berdiri dengan dada dibusungkan. Ia berusaha tampak percaya diri, meski keringat dingin membasahi pelipisnya. Tatapan warga tak lagi sepenuhnya memihak. Beberapa bahkan menghindari matanya. Jam demi jam berlalu. Kotak suara ditutup. Penghitungan dimulai di balai desa. Warga berkerumun, napas tertahan, mata tak lepas dari setiap kertas yang dibuka. Satu suara untuk Sutrisno. Satu suara untuk Sulastri. Dan begitu seterusnya. Angka bergerak perlahan, seimbang, nyaris tak berjarak. Ketegangan memuncak. Sulastri duduk diam di sudut ruangan, jemarinya saling menggenggam. Ia tak lagi menghitung. Ia hanya berdoa dalam hati, menyerahkan segalanya pada keadilan yang telah ia perjuangkan. Sutrisno mondar-mandir. Wajahnya menegang setiap kali namanya tak disebut. Untuk pertama kalinya, ambisi yang selama ini ia banggakan terasa rapuh. Ketika suara terakhir dibacakan, ruangan terdiam. Ketua panitia berdiri, menelan ludah, lalu mengumumkan hasilnya dengan suara yang bergetar. Dengan selisih suara yang sangat tipis. Kepala desa terpilih adalah Sulastri. Sejenak, dunia terasa berhenti. Lalu sorak-sorai pecah. Bukan teriakan kemenangan, melainkan napas lega yang tertahan terlalu lama. Beberapa warga menitikkan air mata. Sebagian lain saling pandang, seolah baru menyadari bahwa mereka telah menyaksikan sesuatu yang bersejarah. Sulastri menutup mata. Air matanya jatuh, bukan karena menang, melainkan karena beban yang akhirnya terlepas. Di sisi lain ruangan, Sutrisno berdiri kaku. Wajahnya pucat. Dunia yang selama ini ia bangun di atas mitos runtuh seketika. Semua pengorbanan, semua dosa yang ia benarkan atas nama jabatan, tak menghasilkan apa-apa. Mitos itu hancur. Ambisinya remuk. Ia menatap Sulastri, perempuan yang pernah ia anggap lemah, yang ia remehkan, dan yang ia hianati. Kini, perempuan itu berdiri sebagai pemenang, bukan hanya dalam pemilihan, tetapi dalam pertarungan harga diri. Hari itu, desa belajar satu pelajaran besar. Kekuasaan tidak lahir dari jumlah istri, melainkan dari kejujuran dan keberanian. Dan bagi Sutrisno, hari itu menjadi awal dari kehancuran yang tak bisa lagi ia hindari. Kekalahan tidak selalu datang dengan suara keras. Kadang ia hadir dalam diam, lalu tinggal selamanya. Sejak hari pengumuman itu, Sutrisno tak lagi berjalan tegak. Langkahnya berat, pandangannya sering kosong. Ia telah gagal menjadi kepala desa untuk kesekian kalinya, dan kali ini, kegagalan itu terasa final. Tak ada ruang untuk mencoba lagi, tak ada simpati yang tersisa. Desa yang dulu ia impikan untuk dipimpin, kini memalingkan wajah. Orang-orang yang dulu memujinya mulai menjaga jarak. Tim yang dahulu berteriak menyebut namanya, satu persatu menghilang.
Janji-janji yang ia tebar berbalik menjadi beban yang menagih balasan. Di rumah, kehampaan menyambutnya. Sulastri berdiri di ruang tengah dengan berkas di tangan. Wajahnya tenang, terlalu tenang untuk seorang perempuan yang pernah dikhianati. Ia tidak marah, tidak pula menangis. "Aku ingin berpisah," ucapnya pelan namun tegas. Tak ada tudingan. Tak ada drama. Sutrisno menatapnya lama, berharap menemukan sisa cinta yang bisa ia jadikan alasan. Namun yang ia temukan hanyalah kelelahan seseorang yang telah berjuang sendirian terlalu lama. "Kita sudah selesai, Mas," lanjut Sulastri. "Bukan karena aku kalah, tapi karena aku sudah tak ingin hidup dalam kebohongan." Perceraian itu berlangsung singkat, tanpa perebutan, tanpa perlawanan. Sutrisno bahkan tak punya tenaga untuk mempertahankan apapun. Ia berharap setidaknya istri keduanya akan tetap bertahan. Namun harapan itu pun pupus. Perempuan itu datang dengan wajah datar. "Maaf," katanya singkat. "Aku menikah untuk masa depan. Dan masa depan itu tidak ada." Ia pergi tanpa menoleh, tanpa air mata. Karena sejak awal, pernikahan itu memang dibangun tanpa cinta. Kini, Sutrisno benar-benar sendiri. Harta yang ia miliki telah habis. Tabungan terkuras untuk kampanye yang sia-sia. Utang menumpuk, dan rumah yang dulu ia banggakan akhirnya harus ia tinggalkan. Satu persatu, benda-benda yang ia kumpulkan demi gengsi dijual, hingga tak ada lagi yang tersisa. Ia duduk di bangku kayu di depan rumah kosong itu, menatap pintu yang sebentar lagi bukan miliknya. Angin sore berembus dingin, membawa kesadaran yang datang terlambat. Ia telah kehilangan segalanya. Bukan karena kalah dalam pemilihan, melainkan karena memilih jabatan. Di atas kejujuran, di atas cinta. Dan saat malam turun, Sutrisno melangkah pergi. Tanpa tujuan, tanpa rumah, tanpa siapapun yang menunggu. Kejatuhan itu sempurna. Karena ambisi yang tak pernah puas. Selalu menuntut bayaran paling mahal. Kesepian. Waktu berjalan tanpa menunggu siapapun. Desa itu kini memiliki pemimpin baru. Sulastri melangkah ke balai desa bukan dengan sorak-sorai, melainkan dengan tanggung jawab yang berat. Ia tak pernah merasa menang atas seseorang. Yang ia menangkan hanyalah keberanian untuk jujur pada diri sendiri dan pada warga yang telah mempercayainya. Hari-harinya dipenuhi kerja. Mendengarkan, memperbaiki, dan belajar. Ia memimpin dengan cara yang berbeda. Tanpa mitos, tanpa ketakutan, tanpa pengorbanan yang melukai orang lain. Warga mulai merasakan perubahan kecil yang nyata, dan perlahan, kepercayaan tumbuh. Sesekali, Sulastri teringat masa lalunya. Bukan dengan dendam, melainkan dengan pemahaman. Ia menyadari bahwa luka tidak selalu harus dibalas dengan luka. Kadang, cukup dengan berdiri tegak dan melangkah maju. Sementara itu, di tempat yang jauh dari desa, Sutrisno menjalani hidup yang sunyi. Ia tak lagi mengejar apapun. Ambisi yang dulu menguasai dirinya telah padam, digantikan oleh penyesalan yang datang terlambat. Di setiap langkahnya, ia membawa satu pelajaran pahit. Tidak semua yang dikejar layak dimenangkan. Ia kini mengerti, jabatan tidak pernah menjamin kehormatan. Dan kekuasaan tidak pernah bisa menggantikan cinta yang dihancurkan. Desa itu pun belajar sesuatu. Mitos yang selama ini dipercaya runtuh oleh satu kenyataan sederhana. Kebenaran tidak membutuhkan tumbal. Kepemimpinan lahir dari integritas, bukan dari jumlah istri atau pengorbanan yang keliru. Dan bagi perempuan-perempuan desa yang dulu hanya berdiri di belakang, kini mereka tahu bahwa suara mereka layak didengar. Dan langkah mereka pantas diperhitungkan. Cerita ini tidak berakhir dengan kebahagiaan sempurna. Namun ia berakhir dengan keadilan. Karena pada akhirnya, hidup selalu mencatat pilihan manusia. Siapa yang memilih cinta akan menemukan ketenangan. Dan siapa yang memilih ambisi di atas segalanya, akan belajar, meski terlambat, tentang harga dari keserakahan. Tamat.